Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Siti Sakinah dengan NIM 23307111015. Di sini saya dari program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang publik di mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Untuk yang pertama, ada pendahuluan. Dalam analisis kebijakan publik, konsep barang publik merupakan fondasi yang menjelaskan mengapa negara perlu hadir dalam kegiatan ekonomi. Barang publik adalah barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati secara kolektif oleh masyarakat tanpa dapat membatasi siapa yang menikmatinya. Menurut Simolson, 1954 mendefinisikan barang publik sebagai barang yang tidak dapat dikecualikan dan tidak bersaing dalam konsumsi. Contohnya meliputi keamanan nasional, penerangan jalan umum, udara bersih, hingga penegakan umum. Selanjutnya ada teori barang publik. Yang pertama ada teori Piaget, yang dimana teori ini membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak yang dipungut dari masyarakat. Yang kedua ada teori Bowen. Ini adalah teori yang didasarkan atas harga barang publik itu sendiri. Dan yang terakhir ada teori anggaran. Teori anggaran ini merupakan teori yang menjelaskan tentang pengadaan barang publik atau teori alokasi barang publik yang berdasarkan anggaran budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan barang publik dengan barang yang lain, yang pertama ada non-eksklusivitas. Pengertiannya yaitu berarti bahwa sekali barang publik disediakan, sulit atau sangat mahal untuk mencegah atau mengecualikan individu atau kelompok tertentu dari mengakses atau mengonsumsinya, terutama jika mereka tidak bersedia membayar. Implikasi dalam kebijakan publik. Karena non-eksklusivitas, pasar gagal menyediakan barang ini secara optimal. Pemerintah harus campur tangan, misalnya melalui pajak wajib untuk mendanai barang publik agar menghindari undervision atau kurangnya penyediaan. Untuk yang kedua ada non-rivalitas. Yang ini berarti bahwa konsumsi atau penggunaan barang publik oleh suatu individu tidak mengurangi ketersediaan, kuantitas, atau manfaat barang tersebut bagi individu lain. Implikasi dari kebijakan publik, non-rivalitas membuat barang publik sangat efisien untuk masyarakat yang luas, tetapi juga memperburuk masalah free riders. Analisis kebijakan sering mengevaluasi bagaimana pemerintah bisa mendorong inovasi, misalnya subsidi R&D atau regulasi untuk memastikan penyediaan yang memadai, menghindari public good under provision. Selanjutnya ada macam-macam barang publik. Yang pertama itu ada barang pribadi. Barang pribadi adalah jenis barang atau layanan yang memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama ada rivalios atau bersaing. Bersifat saingan, konsumsi oleh satu orang akan mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Artinya, jika seseorang menggunakan barang itu, orang lain tidak bisa menggunakannya secara bersamaan tanpa mengurangi manfaatnya. Yang kedua ada excludable, dapat dikecualikan. Pemilik atau produsen bisa mencegah orang lain dari mengakses atau mengonsumsi barang itu, biasanya melalui mekanisme pasar seperti harga atau hak milik. Yang kedua ada barang publik, adalah barang-barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Selanjutnya ada permasalahan dalam penyelidikan barang publik. Yang pertama ada free riders dalam penyediaan barang publik. Free riders ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Sementara
sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Yang kedua ada keterbatasan anggaran. Salah satu hambatan utama dalam penyediaan barang publik adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Barang publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur memerlukan biaya yang cukup besar agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga ada koordinasi antar lembaga. Penyediaan barang publik sering melibatkan banyak instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi penyediaan barang publik. Dan yang keempat ada ketimpangan akses. Ketimpangan akses dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi karena sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat optimal dari barang publik. Hal ini juga bisa memperlebar jurang kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ada mekanisme penyediaan barang publik. Penyediaan barang publik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya non-rival dan non-excludable, sehingga pasar bebas tidak mampu menyediakan barang tersebut secara optimal. Mekanismenya antara lain, yang pertama ada privasi and data security. Pemerintah memiliki peran utama dalam penyediaan barang publik melalui anggaran negara atau daerah. Pemerintah menyediakan layanan yang bersifat publik, seperti pendidikan dasar, infrastruktur jalan dan jembatan, sistem kesehatan nasional, keamanan, serta pertahanan negara. Kedua, swasta kemitraan publik. Yang kedua, ada swasta dan kemitraan publik swasta. Dalam beberapa kasus, sektor swasta juga dilibatkan untuk menyediakan barang publik, terutama yang membutuhkan investasi besar atau teknologi tinggi. Bentuk kerjasama ini dikenal sebagai public-private partnership. Yang terakhir, partisipasi masyarakat. Selain pemerintah dan swasta, masyarakat dapat berperan langsung dalam penyediaan barang publik melalui kerja bakti, gotong royong, atau kontribusi sukarela. Contohnya pembangunan jalan desa atau perbaikan fasilitas umum di lingkungan lokal. Contoh barang publik yang pertama, pertahanan dan keamanan, contohnya militer, kepolisian, dan sistem pertahanan cyber. Kedua, jalan, jembatan, fasilitas transportasi publik. Ketiga, lingkungan dan sumber daya alam, pertama udara bersih, taman kota, dan hutan publik. Keempat, layanan sosial, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan publik, dan perpustakaan umum. Terakhir ada teknologi dan informasi, yaitu sistem informasi pemerintah, penelitian terbuka untuk publik. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu barang publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi publik dan administrasi publik karena sifatnya yang unik, yaitu non-rival dan non-excludable. Artinya konsumsi barang publik oleh satu individu tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati barang tersebut dan tidak yang dapat dikecualikan dari manfaatnya. Karakteristik ini membedakan barang publik dari barang privat yang bersifat rival dan eksklusif, bahwa barang publik memegang peranan strategis dalam menjaga kesejahteraan, stabilitas sosial, dan pemerataan pembangunan. Penyediaannya memerlukan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, dan partisipasi semua pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar manfaat barang publik dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan. Dengan strategi penyediaan yang tepat termasuk penguatan peran pemerintah, kemitraan publik swasta, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta edukasi dan regulasi yang efektif, barang publik dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan mengenai barang publik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.